warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan Ustri dan Us Ilmi di Sentra Bahan Alam. Iya, senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman di rumah. Ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Tapi anak-anak tetap harus jaga kesehatan loh. Seperti apa coba? Pakai masker, cuci tangan, dan jangan banyak pergi-pergi dulu karena coronanya masih kemana-mana. Kita nggak mau kan kesenggol sama corona. Ustri juga nggak mau. Ilmi? Nggak mau, Ustri. Semoga kita sehat selalu teman-teman. Amin. Nah, sebelum kita mulai Ustri, hari ini kita mau bermain apa Ustri? Itu lo dengar sirah Nabi Ibrahim. Oh iya, mendengarkan sirah Nabi Ibrahim karena kemarin sirah Nabi Muhammadnya sudah selesai ya Ustri ya. Terus yang kedua kita juga akan bermain percobaan. Percobaan lagi. Terapung, tenggelam dan melayang. Asik. Iya, pasti anak-anak jadi tahu apa itu terapung, Iya, apa itu melayang, apa itu tenggelam. Iya, betul sekali. Nah, Ustri, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Iya, sip. Teman-teman, siapkan tangannya, sikap berdoa. Jika aku mau berdoa, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenang. Tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita mulai Ustri, kita tepuk semangat dulu yuk Ustri. Ya. Tepuk semangat TKI Terobani. T K I T Robani hebat. Yes. Nah teman-teman, siap-siap kita akan memulai kegiatan hari ini. Dengarkan baik-baik dan ikuti baik-baik ya. Iya, siap. Anak-anak, hari ini Ustri akan berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir pada zaman Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang kejam. Dia percaya pada ramalan tukang sihir yang mengatakan bahwa akan datang bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Raja Namrud. Karena takut dan khawatir, maka Raja Namrud memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk membunuh setiap bayi yang lahir yang berjenis kelamin laki-laki. Tentu ini sangat mencempaskan seluruh rakyatnya, termasuk ibu dan ayahnya Nabi Ibrahim. Sehingga beliau berdua mengungsi ke dalam sebuah gua yang jauh dari kerajaan Nabi Ibrahim. Nah, alhamdulillah berkat rahmat dan nikmat dari Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembunuhan Raja Namrud. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah Allah takdirkan untuk dijadikan sebagai nabi, maka sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terlihat sangat cerdas. Ketika sudah bisa bicara, beliau bertanya pada ibunya, "Ibu, Tuhannya aku siapa?" Ibu bingung ditanya begitu.
Ya Tuhannya kamu ibu. Kemudian tanya lagi Ibrahim, Tuhannya ibu siapa? Tuhannya ibu ayah. Terus Tuhannya ayah siapa? Tuhannya ayah Raja Namrud. Terus Tuhannya Raja Namrud siapa? Semakin bingung ibunya, sehingga tidak dijawab. Sampai pada suatu hari Nabi Ibrahim kecil duduk di depan gua. Dia melihat bulan yang bersinar terang di malam hari. Kemudian berkata, "Wow, indah sekali bulan ini pasti Tuhan." Ketika pagi ternyata bulan itu redup. Akhirnya Nabi Ibrahim kecewa, yang namanya Tuhan itu pasti nggak akan mati. Kemudian lihat bintang di langit, wow, ini sinarnya terang banget, walaupun kecil tapi terang. Tapi kemudian bintangnya juga pergi, ya, sehingga Nabi Ibrahim juga, wah, kalau Tuhan nggak akan pergi. Kemudian pagi hari melihat sinar matahari yang sangat terang. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, wow, keren, ini besar sekali, sinarnya juga lebih memancar, ini pasti Tuhan. Ternyata sore hari mataharinya juga tenggelam. Akhirnya Nabi Ibrahim, Tuhan itu nggak akan tenggelam, berarti ini bukan Tuhan. Sampai suatu hari Allah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim dan menyampaikan bahwa Tuhannya Nabi Ibrahim dan Tuhannya seluruh alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau akhirnya menyampaikan kepada seluruh rakyatnya, hei bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan kita itu Allah, bukan patung. Tapi ternyata apa? Banyak orang yang nggak mau, enggak, Tuhan kita patung katanya. Mereka nggak mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sampai pada suatu hari mereka mengadakan pesta besar sekali. Patungnya ditinggal. Tempat rumah yang banyak patungnya itu, ya, istana yang banyak patungnya itu ditinggal sama orang-orang. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim masuk membawa kampak, membawa makanan banyak. Hei patung-patung, nih aku bawa makanan, siapa yang mau makan? Ternyata patungnya gak ada yang mau makan. Gimana sih kok kalian disembah-sembah, bahkan makan aja nggak bisa? Akhirnya patung-patung yang kecil-kecil sama Nabi Ibrahim itu dipatahin lehernya, kerurak, jatuh. Semua patung yang ada di penggal lehernya, ya. Cuman satu patung yang paling besar, ya, satu patung yang paling besar, kemudian kapaknya itu ditaruh di leher sini, ya. Ketika orang-orang yang pesta tadi mau datang ke tempat patung itu, mereka melihat patungnya udah pada hancur. Terus mereka, wah ini pasti ulahnya Ibrahim, karena Ibrahim sendiri yang tadi tidak ikut pesta. Akhirnya Ibrahim dipanggil, dimarah-marahin sama orang. Itu tuh patung yang besar tuh, yang sudah menghancurkan teman-temannya. Mana mungkin, katanya, ya. Kata orang-orang, mana mungkin, dia patung, nggak bisa apa, jalan aja nggak bisa kok, masa dia memenggal kepala teman-temannya? Kalau nggak percaya tanya aja tuh, ya nggak mungkin, dia itu nggak bisa ngomong. Lah kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa kalian sembah? Orang-orang akhirnya marah pada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim akhirnya diikat, kemudian dibakar bersama-sama. Tapi apa yang terjadi? Wah, dihimpunnya seluruh kayu bakar yang sangat banyak. Kemudian Nabi Ibrahim diikat, ditaruh di tengah-tengah kayu itu, kemudian kayunya dinyalakan apinya. Wah, besar sekali apinya. Besar sekali. Wah, kalau kita udah gosong. Tapi Nabi Ibrahim berdoa pada Allah, ya Allah selamatkanlah aku. Ya Allah selamatkanlah aku dari panasnya api ini. Dan Allah pun menyuruh api, hai api, dinginlah kamu. Sampai kemudian kayu bakarnya habis semua terbakar. Tiba-tiba Nabi Ibrahim muncul dan
selamat dari kobaran api. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Coba siapa yang menolong Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa? Karena api yang harusnya panas dan membakar Nabi Ibrahim itu tidak terjadi. Nabi Ibrahim selamat dan apinya dingin. Nah, begitu anak-anak, kalau kita taat pada Allah, selalu menyembah Allah, sholat 5 waktu, apa aja coba, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan baik sama mama, baik sama anak, insya Allah kita juga akan selamat dari api neraka. Terima kasih ya anak-anak atas perhatiannya. Semoga semuanya menjadi anak yang solih seperti Nabi Ibrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mengapung, melayang, tenggelam. Mengapa bisa begitu ya? Pernah melihat benda terapung, melayang, tenggelam? Mengapa bisa begitu ya? Untuk mengetahui tentang hal tersebut lebih lanjut, ayo kita lakukan percobaannya. Pertama-tama, siapkan 3 gelas air, garam, 3 telur, sumpit dan sendok untuk mengaduk. Masukkan ketiga telur pada masing-masing gelas. Lalu, masukkan garam di gelas kedua dan ketiga dengan perbandingan 2:3. Kemudian aduklah air pada gelas kedua sampai garam larut dan lihatlah apa yang terjadi pada telur. Yap, yang terjadi pada telur di gelas kedua yaitu melayang. Lalu, cobalah aduk air pada gelas ketiga sampai garam larut dan lihatlah apa yang terjadi pada telur. Yap, telur pada gelas ketiga mengapung. Tenggelam itu ketika sebuah benda sampai ke dasar fluida. Melayang adalah ketika benda masuk ke dalam fluida namun tidak sampai ke dasar. Mengapung terjadi ketika benda berada di permukaan fluida. Alhamdulillah, kegiatan hari ini telah selesai anak-anak. Kalau ingin praktek yang dari Bu Silmi tadi, boleh ya. Dan juga ingat pesan Ustri tadi, kita hanya menyembah siapa? Allah. Pinter. Iya. Nah, kita hanya menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain. Nah, kita akhiri dengan doa. Tapi sebelumnya Ustri dan Gus Ilmi minta maaf dan selalu sayang anak. Iya, Oke kan? Ayo Gus Ilmi. Ya, Kita kita berdoa. tutup teman-teman. Kita berdoa sesudah belajar. Tangannya Oke. disiapkan, kepala menunduk. Siap berdoa teman-teman. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka
ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, dan sampai bertemu lagi hari Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.